Menurut saya yang benar ya apa yang dilakukan oleh kepolisian. Bahwa penegak hukum memang harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. KPK rasa ormas kalau menurut saya gini. Kalau yang memberikan statement itu adalah pimpinan ormas, melindungi anak buahnya masih bisa dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Ada beberapa kejadian di minggu terakhir ini terkait dengan keterlibatan anak buah dalam perkara pidana, perkara dugaan melanggar hukum, dan kemudian diikut oleh tanggapan dari atasannya. Yang paling baru, paling grace, masih ramai menjadi perbincangan pada saat ini adalah terlibatnya seorang Kapolsek Poluan di Jawa Barat bernama Yuni Purwanti, mantan Kasat Serse Narkoba Polresta Bogor, Poluan cantik, Poluan yang beberapa tahun yang lalu dikenal sebagai Poluan andalan, Poluan yang memiliki reputasi bagus di dalam pemberantasan narkoba. Tapi hari ini diketahui bersama sejumlah anak buahnya diberitakan ditangkap karena terlibat dengan sebuah kasus narkoba itu. Yang paling keras itu. Dan pada kasus ini atasan dari Yuni Purwanti, atasannya sampai di tingkat Polda Jawa Barat menyatakan dengan tegas akan menindak dan memberikan sanksi yang keras terhadap anak buahnya yang melanggar hukum, termasuk Yuni Purwanti. Nah, sebelum ini ada kasus lain, kasus yang berbeda, yakni yang melibatkan penyidik KPK Novel Baswedan. Novel Baswedan dilaporkan ke polisi karena diduga melanggar hukum dengan sebuah cuitan yang diduga terdapat provokasi dan ujaran kebencian. Yakni Novel Baswedan yang mengatakan menyudutkan polisi atas perkara meninggalnya Maher At-Tulabi. Novel Baswedan menanggapi bahwa polisi keterlaluan, menyudutkan polisi, dan mengatakan bahwa itu bukan hal sepele karena melibatkan Ustadz. Nah, atas cuitannya Novel Baswedan ini kemudian ia dilaporkan oleh polisi. Nah, berbeda dari tanggapan yang dilakukan oleh institusi kepolisian, di sini di institusi KPK, orang yang katanya atasannya Novel Baswedan bernama Karyanto, Deputi Penindakan, mengatakan bahwa apapun yang terjadi dengan Novel Baswedan sebagai anak buahnya, dia akan membantu. Apapun yang terjadi dengan Novel Baswedan, dia akan membantu karena dia adalah anggotanya. Ini sebuah tanggapan yang sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian. Polisi mengatakan bahwa Kapolsek atau Poluan Yuni Purwanti adalah anak buahnya. Memang iya. Tetapi kemudian dalam hal pelanggaran dan dugaan pidana, atasan polisi mengatakan bahwa dia justru akan memberikan sanksi yang tegas terhadap anak buahnya yang melanggar hukum. Tidak seperti yang dilakukan oleh Karyanto nih, Deputi Penindakan di KPK. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi dengan Novel Baswedan sebagai anak buahnya akan dibantu. Ini kan sebuah pemandangan yang paradok. Yang menurut saya yang benar ya yang apa yang dilakukan oleh kepolisian. Bahwa penegak hukum memang harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana kita hidup berdisiplin, mentaati peraturan hukum yang ada. Sehingga kalaupun
anggotanya melakukan pelanggaran hukum, bukan kemudian malah dibela dengan dalih bahwa dia adalah anggota. Dengan dalih dia anak buah, apapun yang terjadi harus saya bantu. Nah kalau polisi begini kan repot. Kalau penegak hukum semuanya mengatakan apapun yang terjadi dengan anak buah saya akan saya bantu. Kacau negara ini. Jadi kalau menurut saya yang benar ya institusi kepolisian. Apa yang terjadi hari ini di Polda Jawa Barat, walaupun anak buahnya Kapolsek, bahkan mantan Kasat Serse Narkoba, tetapi kemudian ada tindakan pidana atau setidaknya dugaan pidana, maka wajib hukumnya untuk ditegakkan. Bukan sebaliknya melindungi, bukan sebaliknya mentang-mentang apapun yang terjadi dengan Yuni Purwanti, dia adalah anak buah saya, akan saya bantu, akan saya tolong sampai kapanpun. Nah kalau begini ini kan hukum rimba nanti namanya. Nah makanya saya heran, sangat heran. Institusi KPK, sebuah institusi penegak hukum yang mestinya adalah orang yang paling institusi pertama yang memberikan contoh atas disiplin penegakan hukum. Tetapi justru yang kita saksikan, statement Karyanto ini, di KPK ini, dengan pernyataan apapun yang terjadi dengan Novel Baswedan akan dibantu, ini menurut saya ini bukan wajah KPK gitu, ini wajah ormas gitu. Jadi KPK rasa ormas kalau menurut saya gini. Kalau yang memberikan statement itu adalah pimpinan ormas, melindungi anak buahnya masih bisa dimaklumi. Karena mereka punya jiwa korsa. Ada rasa kesetiakawanan, walaupun pengertian melindunginya itu tanda petik ya. Bukan kemudian melindungi secara barbarian, tapi melindungi bisa jadi secara hukum. Misalkan anak buahnya terlibat kasus hukum, maka atasan ormas ini akan melindunginya di sisi jalur hukum. Itu masih dimaklumi ormas ya. Tapi kalau institusi penegakan hukum menurut saya bukan pada tempatnya mengatakan demikian. Karena tidak ada warga negara di Indonesia ini yang kebal hukum, termasuk kepolisian, termasuk KPK, termasuk oknum-oknum TNI Polri sekalipun. Semuanya semua tidak ada yang kebal di hukum di Indonesia. Bahkan, saya jadi ingat nih, bahkan yang ormas sendiri pun tidak sehebat KPK ini, tidak setegas dan sehebat KPK di dalam melindungi anggotanya, tidak sevulgar deputi KPK di dalam melindungi anggotanya. Yang belum lama terjadi sebelum ini, dan kita semua saya kira masih ingat adalah kasusnya Abu Janda. Abu Janda adalah anggota resmi Banser. Dia dilaporkan polisi oleh KNPI karena dugaan pelanggaran hukum atas cuitan yang disebutnya sebagai sebuah penghinaan terhadap Islam dan rasis, tuduhan rasis terhadap Natalius Pigai. Dia dilaporkan dan tidak ada pernyataan sehebat pimpinan KPK yang mengatakan bahwa Abu Janda adalah anggota saya, Abu Janda adalah Banser, apapun yang terjadi dengan Abu Janda akan saya bantu. Pimpinan di Banser setidaknya sampai hari ini saya tidak pernah mendengar ada statement setegas itu. Walaupun sesungguhnya ketika ini dilakukan, menurut saya lebih pantas itu keluar dari pimpinan Banser daripada yang keluar dari pimpinan KPK ini. Ini kebalik-balik ini dunia ini. Ya, Masya Allah ya. Pimpinan ormas sangat lemah lembut. Bahkan beberapa tokoh NU justru bertindak sebaliknya. Seakan-akan membuang. Seakan-akan tidak mengakui bahwa Abu Janda ini adalah anggota Banser. Bahkan ada yang mengatakan saya tidak kenal dengan Abu Janda. Dia orang penyusup dan lain sebagainya. Ada yang begitu di tokoh NU. Padahal dia resmi anggota Banser. Videonya ada, fotonya ada ketika dia ikut di Kelasar Banser. Yang ormas saja tidak sekarang KPK. KPK ini melebihi ormas, melebihi Banser. Pimpinannya mengatakan apapun yang terjadi dengan Novel Baswedan akan saya bantu. Ya Allah. Inilah Indonesia kita hari ini. Pemandangan di dunia politik, dunia hukum yang Masya Allah. Oke lah, saya kira itu vlog saya sebagai sebuah ungkapan
bukan kegelisahan, tetapi keanehan-keanehan, fakta-fakta yang dihidangkan di depan mata kita, di depan mata publik, tentang oknum dari institusi penegak hukum yang melakukan dugaan pidana, pelanggaran hukum yang kemudian dikomentari oleh pimpinannya. Yang satu tegas, seperti yang dilakukan oleh Polri, bahwa kalaupun anak buahnya itu punya jabatan, pimpinan sekalipun, tapi melanggar akan tetap ditindak. Yang satu melindungi, apapun yang terjadi dengan anak buah akan saya bantu. Tapi sebaliknya yang ormas justru cenderung menghilangkan diri, cenderung menyembunyikan diri dari kenyataan ini di depan publik. Jadi yang mestinya tegas dengan jiwa korsanya adalah ormas, tetapi justru sebaliknya, dan yang mestinya profesional di depan hukum KPK bahkan bertindak seperti pimpinan ormas. Ya Allah, itu. Tetapi apapun adanya, itulah yang terjadi di depan kita hari ini. Terima kasih. Saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.